Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah sehat itu mahal, ya. Dimana kita ketahui negara kita memiliki itikat mulia, ya, memberikan penggantian pengobatan melalui menggunakan kebijakan kesehatan, ya. Dimana kebijakan kesehatan ini sifatnya kuratif, ya, mengobati, yaitu dalam bentuk asuransi kesehatan sosial, ya. Sementara yang kita butuhkan itu adalah pencegahan dan promotif, ya. Jadi kita jangan tunggu sakit dulu, tapi kita mulai dari pencegahan, ya, dimana ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Dimana kalau program dari pemerintah itu sifatnya dari hilir, ya, mengobati yang sudah terjadi, sudah sakit, sementara yang asuransi personal yang harusnya kita punya itu adalah dari dalam diri kita, yaitu dengan pola hidup sehat, ya, dari hulu akar permasalahannya. Nah, dimana pencegahan ini juga lebih murah dan lebih mudah serta mandiri, sementara program dari pemerintah yang sifatnya kuratif ini mahal dan sulit, ya, dimana kita ketahui klaim-klaimnya juga sangat ribet dan sulit dan ketergantungan jadinya, ya. Nah, kita ketahui ibu dari segala penyakit itu penyebabnya adalah resistensi insulin namanya, ya. Apa itu resistensi insulin, ya? Resistensi insulin itu dimana tubuh kita sudah tidak sensitif lagi, ya, dimana fungsi dari insulin ini harusnya adalah semua makanan yang masuk itu akan ditransport oleh insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas untuk masuk ke dalam sel untuk digunakan menjadi energi atau disimpan menjadi cadangan energi, ya. Dimana kita ketahui apabila kita makan kebanyakan gula, ya, terutama yang menyebabkan glucose spike, nah itu akan menyebabkan insulin akan bekerja lebih keras supaya gula di dalam darah semuanya akan ditransport ke dalam sel, dan ada kalanya sampai sudah berlebihan di dalam sel itu sudah gemuk oleh cadangan gula. Nah, karena sudah gemuk, maka respon dari sel itu adalah pada saat insulin akan masuk melalui reseptor insulin itu akan sudah tidak sensitif lagi, sudah tidak akan bisa kebuka pintu masuk dari reseptor insulin itu, dan akhirnya akibatnya karena gula dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel, maka gula akan berkelebihan, ya, dia akan berada di dalam darah dalam kadar yang sangat tinggi yang akan menyebabkan penyakit yang kita sebut dengan diabetes mellitus, ya. Dimana kita ketahui gula itu sifatnya peradangan dan akan menyebabkan semua penyakit, ya, ibu dari semua penyakit, menyebabkan kanker, lemak meningkat, demensia, stroke, osteoartritis, PCOS, Alzheimer, low T, ya, daya tahan tubuh menurun, atherosclerosis, fatty liver, dan sarkopenia, semuanya, ya. Nah,
di mana penyebab utama atau faktor kontribusi dari resistensi insulin ini adalah hiperinsulinemia ya. Karena tadi ya insulinnya sudah dirangsang terus untuk keluar ya, supaya mentransport gula di dalam darah ke dalam sel ya, tetapi tidak bisa karena pintunya sudah ditutup oleh sel itu sendiri ya, karena sudah berlebihan. Kemudian yang kedua penyebabnya bisa karena lansia ya, dimana lansia kita ketahui ototnya sudah menurun, jadi kemampuan untuk menyimpan gula di dalam sel juga sudah menurun ya. Kemudian bisa juga menyebabkan karena inflamasi, peradangan ya, massa otot yang rendah tadi ya, dimana kita ketahui otot itu adalah tempat menyimpan gula, tapi karena massa ototnya rendah maka akan menyebabkan cadangan dalam otot, gula dalam otot juga makin menurun ya. Kemudian sedentary life ya, malas bergerak, stres juga sama ya, perubahan bakteri di usus,